Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Rizky Jaya Saputra, dari S1 Sistem Informasi Universitas Dinamika dengan NIM 204101050. Oke, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa teknologi informasi yang membantu kita menjalani kegiatan di masa pandemi yang saat ini sedang terjadi di dunia ini. Oke, teknologi informasi yang pertama ada Google Meet. Google Meet ini adalah layanan komunikasi video yang dikembangkan oleh Google. Jadi apa sih kegunaan Google Meet ini yang biasa kita gunakan bahkan hampir setiap hari? Google Meet ini digunakan untuk pertemuan atau pembelajaran secara daring antara guru dan mahasiswa ataupun murid. Jadi memudahkan kita dalam pembelajaran sehingga tidak perlu bertemu. Kemudian ada Grab. Grab ini adalah salah satu platform layanan yang sedang digemari oleh masyarakat Indonesia. Kenapa digemari? Karena Grab ini kita bisa dapat memesan makanan tanpa perlu ke restoran tersebut dan itu akan diantarkan ke rumah kita. Oke, yang ketiga ada Netflix. Oke, untuk kalian yang penggemar film, biasanya kalian akan pergi ke bioskop untuk menonton film. Tapi untuk zaman sekarang itu agak sulit. Karena mungkin dibatasi dari mana tempat duduknya harus jaga jarak. Jadi Netflix ini akan menyediakan suatu layanan media streaming. Kalian bisa menonton apapun, tetapi kalian harus berlangganan terlebih dahulu. Kemudian ada YouTube. Di YouTube ini adalah situs web berbagi video. YouTube ini bisa kalian gunakan untuk melihat video-video pembelajaran ataupun dapat kalian gunakan untuk ranah untuk membuka lapangan pekerjaan baru. Jadi kalian bisa menjadi YouTuber ataupun streamer begitu. Untuk yang kelima adalah Microsoft Word. Microsoft Word ini adalah perangkat lunak yang dibuat oleh Microsoft untuk memudahkan kalian dalam membuat dokumen. Kemudian ketika kalian sudah membuat dokumen ataupun proposal, kalian bahkan bisa men-sharingnya pada guru-guru atau yang bersangkutan. Jadi untuk melaksanakan suatu event yang bersifat online, tapi untuk offline ini mungkin agak sulit. Untuk yang selanjutnya adalah Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint ini adalah sebuah program komputer yang digunakan untuk presentasi. Kalian ketika presentasi mungkin sebelum-sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, kalian harus maju ke depan. Tapi untuk sekarang mungkin agak sulit, karena kita harus berada di rumah. Namun, kalian juga dapat menggunakan PowerPoint ini dengan gabungan Google Meet. Kalian bisa mempresentasikannya bahkan tanpa bertemu dengan orang itu sekalipun. Yang selanjutnya adalah Microsoft Excel. Microsoft Excel ini akan membantu kalian dalam membuat sebuah daftar-daftar seperti urutan-urutan layaknya seperti ini. Tabel-tabel untuk mengurutkan suatu file. Jadi kalian ketika di sekolah mungkin kalian harus menata buku ini filenya di mana, kelas A, kelas B, kelas C dan selanjutnya. Kalian tidak perlu bersusah-susah untuk seperti menata nilai-nilai. Kalian bisa menuju ke Microsoft Excel ini. Jadi tidak menyulitkan kalian dalam mengurutkan nilai-nilai ataupun lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah Tokopedia. Tokopedia ini merupakan suatu perusahaan perdagangan elektronik ataupun toko daring, atau biasa kita sebut dengan toko online ya untuk zaman sekarang. Jadi kalian tidak perlu membeli seperti sepatu, Gucci, ataupun laptop, ataupun HP yang harus kalian mengunjungi ke tempat toko yang ada di tersebut. Kalian bahkan bisa melihat di situs ini, mungkin kalian bisa melihat ada suatu handphone, kalian bisa pun membelinya di situ. Jadi tidak perlu repot-repot ke toko tersebut. Kemudian ada Instagram. Apa sih Instagram ini? Instagram ini adalah sebuah aplikasi berbagi foto dan video yang memungkinkan pengguna mengambil foto. Jadi Instagram ini sebelumnya hanya dipakai untuk sebagai berbagi foto atau video ataupun berita bahkan.
namun sekarang bisa digunakan kalian untuk berjualan atau ada AdSense. Kalian bisa menggunakan ini juga untuk pekerjaan kalian menjadi artis ataupun selebgram seperti itu. Kemudian di sini ada OVO. Kenapa OVO? OVO ini merupakan layanan keuangan digital asal Indonesia kita bisa gunakan untuk yang kita bisa gunakan untuk membayar suatu kayak listrik, pulsa atau lain sebagainya, kalian bisa gunakan di tempat tersebut. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.